Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meska Aulia Mutiara. Di sini saya akan membuat video mengenai penyuluhan tentang kesiapsiagaan bencana kebakaran untuk memenuhi tugas remedial keperawatan bencana 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, saya Meska Aulia. Saya mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana kebakaran. Nah, untuk waktunya 10-15 menit, tepatnya di sini. Topiknya tadi mengenai kesiapsiagaan bencana kebakaran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kalau bersedia, saya akan mulai sekarang ya. Ya. Nah, Ibu, di sini saya sudah menyediakan medianya, yaitu laptop. Saya sudah membuat materinya menggunakan PowerPoint. Saya mulai ya Ibu. Yang pertama di sini ada kebakaran. Pengertian dari kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil atau besar. Nah, pada tempat yang tidak kita kehendaki, yaitu bisa merugikan kita dan pada umumnya susah untuk dikendalikan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada penyebab dari kebakaran. Penyebabnya itu yang pertama adalah terdapat bahan yang mudah terbakar. Lalu yang kedua, bahaya listrik. Terus ada stop kontak bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya ada penggantian sekring secara sembarangan atau tidak sesuai dengan ukurannya. Terus selanjutnya di sini ada jenis kebakaran. Jenis kebakaran itu ada 4 tipe, ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Yang pertama di sini ada kelas kebakaran kelas tipe A, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam ya Ibu. Nah, seperti bahannya itu kayak kertas, kayu, tekstil, plastik, karet, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Nah, Ibu, selanjutnya ada kebakaran kelas tipe B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar seperti bensin, aspal, minyak, atau LPG. Nah, selanjutnya di sini ada kebakaran kelas tipe C, yaitu kebakaran listrik yang bertegangan. Dan yang terakhir ada kebakaran kelas tipe D, yaitu kebakaran bahan logam seperti aluminium, magnesium, kalium, dan lain-lainnya yang sejenis dengan itu Ibu. Lalu selanjutnya di sini ada peralatan pemadaman kebakaran. Yang pertama ada air, pasir, dan ampar. Air itu bahan alam yang melimpah dan juga murah, didapatkannya juga dengan sangat mudah. Nah, sehingga air paling banyak dipakai untuk memadamkan kebakaran ya Bu. Selanjutnya di sini ada pasir. Pasir itu bahan yang dapat menutup benda terbakar sehingga udara tidak masuk sehingga api mudah untuk dipadamkan. Lalu selanjutnya ada apar. Apar adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang saja Ibu untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Nah, tabung apar ini harus diisi ulang sesuai dengan jenis dan konstruksinya ya Bu. Nah, Ibu, selanjutnya di sini ada tindakan yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran. Yang pertama Ibu harus tetap tenang, jangan panik pada saat kebakaran itu terjadi. Selanjutnya, jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi, segera padamkan dengan alat pemadam yang ada seperti apar, yaitu alat pemadam api ringan atau dengan karung goni yang dibasahi air. Kemudian ada jika kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah atau gedung. Nah, yang selanjutnya, tutup ruangan yang terjadi kebakaran agar tidak menjalar ke ruang lain, tetapi jangan dikunci ya Bu, untuk memudahkan jika akan memadamkan kobaran api itu. Nah, Ibu, selanjutnya di sini ada isyarat kentongan pada saat terjadi kebakaran. Kasus kebakaran memang kerap kali terjadi pada malam hari ya Bu. Nah, jadi entah itu karena korsleting aliran listrik ataupun karena kelalaian manusia akibat membuang puntung rokok. Nah, membuang puntung rokok sembarangan sebelum dipadamkan ataupun menaruh obat nyamuk bakar berdekatan dengan benda yang mudah terbakar. Jadi fungsi ketongan ini Ibu yang mungkin menjadi alat komunikasi yang paling efektif untuk memberitahukan warga sekitar bahwa telah terjadi kebakaran.
Dengan begitu warga kampung akan sadar dan segera berkumpul untuk membantu memadamkan api. Pada kasus kebakaran biasanya ketongan akan dibunyikan dengan irama 3 kali secara terus-menerus ya Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada bahaya dampak kebakaran. Bahayanya ini ada asap, panas, dan nyala atau flame. Nah, asap adalah kumpulan partikel zat karbon ukuran kurang dari 0,5 mikron sebagai hasil pembakaran tak sempurna dan bahan yang mengandung karbon. Nah, efeknya ini Ibu yaitu akan merasakan iritasi atau rangsangan pada mata, selaput lendir pada hidung dan kerongkongan. Lalu selanjutnya di sini ada panas. Panas adalah suatu bentuk energi yang pada 300 derajat Fahrenheit dapat dikatakan sebagai temperatur tertinggi di mana manusia dapat bertahan atau bernafas hanya dalam waktu yang singkat. Nah, efeknya juga tubuh kehilangan cairan dan tenaga, luka bakar atau terbakar pada kulit dan pernafasan, dan mematikan jantung. Nah, yang terakhir ada nyala atau flame. Nyala atau flame ini biasanya timbul pada proses pembakaran sempurna dan membentuk cahaya yang berkilauan. Nah, selanjutnya ini ada tips mencegah kebakaran ya Bu. Tipsnya itu yang pertama, hindari meninggalkan puntung rokok. Lalu tidak membakar sampah di sembarang tempat, memasang lampu dan lilin tempel di tempat yang aman, menyalakan obat nyamuk di tempat yang aman juga. Lalu bersihkan koper minyak secara berkala dan periksa instalasi listrik secara berkala ya Bu. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Nah, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau begitu, sudah paham ya? Ya. Baik, kalau begitu saya akan menanyakan ke Ibu ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari kebakaran ya Bu. Nah, coba Ibu jelaskan kembali. Baik. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya, susah untuk dikendalikan. Iya Ibu, benar banget ya Ibu, masuk akal ya, berarti Ibu sudah paham. Ibu, karena waktunya telah selesai ya, besok saya akan kembali lagi ke sini, yaitu untuk melakukan terapi komplementer. Nah, untuk waktunya 10-15 menit tepatnya di sini. Tadi topiknya ya Ibu untuk melakukan terapi komplementer. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kalau bersedia, terima kasih atas waktunya. Ibu, selamat untuk beraktivitas kembali ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.